Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Michelle Via Ivanka, NPM 10060319060, Program Studi Farmasi, Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa materi mengenai surfaktan dalam mata kuliah Farmasi Fisika. Pada pembahasan pertama, saya akan membahas mengenai hydrophilic lipophilic balance atau biasa dikenal dengan HLB. HLB adalah ukuran keseimbangan hidrofilik lipofilik dari suatu zat aktif permukaan, di mana HLB ini memiliki prinsip semakin tinggi suatu HLB, maka semakin hidrofilik zat tersebut dan sebaliknya. Seperti pada contoh, semakin rendah nilai HLB suatu surfaktan, maka akan semakin lipofil surfaktan tersebut. Sedangkan semakin tinggi nilai HLB surfaktan, maka akan semakin hidrofil surfaktan tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai surfaktan sebagai pembasah. Dapat kita ketahui bahwa surfaktan memiliki berbagai kegunaan. Salah satunya yaitu surfaktan dapat bertindak sebagai zat pembasah. Surfaktan dapat digunakan sebagai zat pembasah karena dapat menurunkan sudut kontak antara permukaan padat dan cairan pembasah. Pada surfaktan sebagai pembasah terdapat Gibbs adsorption, yaitu persamaan yang digunakan untuk menghubungkan perubahan konsentrasi komponen yang bersentuhan dengan permukaan dengan perubahan tegangan permukaan, yang menghasilkan perubahan sesuai dalam energi permukaan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai potensial zeta. Potensial zeta ini akan berhubungan dengan stabilitas salah satu sediaan farmasi, yaitu suspensi. Suspensi adalah sistem dispersi di mana partikel padat tidak dapat larut dalam pembawanya atau tidak dapat larut dalam air. Suspensi merupakan bentuk sediaan cair yang dapat dipilih untuk jenis obat yang tidak dapat larut dalam air. Stabilitas suspensi dapat diperkirakan secara teoritis sebelum dimulainya proses formulasi. Potensial zeta ini dapat diaplikasikan untuk memperkirakan stabilitas suspensi. Definisi dari zeta potensial yaitu parameter muatan listrik antara partikel koloid. Zeta potensial merupakan akumulasi dari jumlah muatan yang terdapat pada permukaan partikel sampai lapisan terluar dari partikel tersebut. Stabilitas dispersi koloid tergantung pada potensial zeta. Maka mekanisme dari potensial zeta yaitu potensi zeta menunjukkan tingkatan tolak-menolak antara partikel yang bermuatan sama yang saling berdekatan. Koloid dengan nilai potensial zeta tinggi adalah elektrik stabil, sedangkan koloid dengan nilai potensial rendah cenderung akan mengental atau flokulasi. Potensial zeta dalam medium polar dan nonpolar yaitu dalam medium polar, ikatan koloid dengan air sangat kuat. Koloid-koloid bermuatan tak sejenis saling tarik-menarik melebihi daya tolak-menolaknya sehingga akan terjadi flokulasi. Terjadinya flokulasi menunjukkan potensi perubahan potensi zeta yang rendah. Dalam bidang farmasi, pengukuran zeta potensial digunakan sebagai kunci untuk memahami proses dispersi dan agregasi. Selain itu juga digunakan untuk menentukan ada tidaknya gugus atau gugus bermuatan pada permukaan bahan. Berikut ini terdapat tabel mengenai pengaruh perubahan nilai zeta potensial terhadap stabilitas sistem. Pada zeta potensial 0-5 memiliki penilaian stabilitas yaitu koagulasi atau flokulasi cepat. Pada zeta potensial 10-30 memiliki penilaian stabilitas yaitu incipient stability atau stabilitas yang baru terjadi. Pada zeta potensial 30-40 memiliki penilaian stabilitas sedang. Pada zeta potensial 40-60 memiliki penilaian stabilitas baik.
dan pada zeta potensial yang lebih dari 60 memiliki penilaian stabilitas yang sangat baik. Pengukuran zeta potensial secara langsung berkaitan dengan sifat dan struktur lapisan ganda listrik pada antarmuka partikel cair. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi HLB, surfaktan sebagai pembersih, dan juga zeta potensial. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.